warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen pengujian terhormat, perkenalkan nama saya Adi Septiawan dengan nomor induk mahasiswa 251111476 dengan program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 16 Bandar Lampung dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kelas 7F? Baik. Ya, hari ini kita bakalan belajar ya. Gimana, sehat kabarnya? Sehat. Dalam pertemuan kita pada siang hari ini harusnya kita tetap semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran atau kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat rahmat ya dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk, silakan ketua kelasnya mulai. Semua siap. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sehat ya, langsung ya. Ada yang sakit? Ada. Siapa yang sakit? Adinda. Semoga Adinda cepat, kita doakan biar cepat sehat ya, kembali bersama kita. Kalau kita ice breaking dulu ya. Ice breaking kita hari ini ialah tepuk anak soleh. Karena di sini saya yakin kelas 7F itu anak-anaknya soleh dan solehah semua. Bisa ya? Bisa. Yuk, saya mulai ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Tentang materi kemarin yang kita bahas sebelum kita menuju ke materi yang baru. Materi yang kemarin kita bahas adalah tentang Asmaul Husna. apa itu Asmaul Husna? Nama baik Allah. Jumlahnya ada berapa, Bagus? 99. Salah satunya apa? Terus yang lain? Ar-Rahman. Terus? Ar-Rahim. Terus? Al-Malik. Al-Qudus. As-Salam. Al-Mu'min ya. Al-Muhaimin. Wah, bagus. Jadi nama-nama baik Allah yang wajib kita ketahui ialah berjumlah 99. Yang sembilan materi yang akan kita sampaikan ataupun saya sampaikan, akan disampaikan pada hari ini ialah tentang sholat dan zikir dalam kehidupan kita. Ya, bab yang akan kita mulai pada materi hari ini ialah menghadirkan sholat dan zikir pada kehidupan kita. Pertama, tujuan Belajar tentang sholat dan zikir. 1. Memahami sholat dan zikir. 2. Memahami tata cara sholat. 3. Memahami
zikir. Sholat dan zikir adalah tiang agama yang penting bagi setiap umat muslim tanpa terkecuali. Ya. Kedua ialah memahami tata cara sholat, mengetahui rukun dan langkah-langkah sholat agar bisa melaksanakannya dengan benar. Ya. Tahu bahwa sholat tiang agama ya? Sholat adalah tiang agama. Kalau nggak sholat berarti rubuhlah keimanan seseorang. Kalau orang-orang yang nggak sholat itu biasanya jadi pemalas. Yang kedua ialah memahami tata cara sholat. Tahu tata cara sholat ya? Tahu. Pertama diawali dengan takbir. Ya. Habis takbir apa? Baca apa? Al-Fatihah. Ya. Dia bacanya niat dulu sebenarnya. Ya. Habis niat baca Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah baca surat-surat pendek. Habis itu ruku. Ya. Habis ruku iktidal. Habis iktidal sujud. Ya. Kalau misalnya 4 rakaat dilakuin hal yang sama sebanyak 4 kali. Tapi di rakaat kedua ada yang namanya tahiyat. Tahiyat atau tasyahud. Yang pertama tasyahud awal. Yang kedua tasyahud akhir. Kalau misalnya sholat subuh itu ada keistimewaan, ya. Langsung tasyahud akhir. Ya, nggak ada tasyahud awalnya atau tahiyatnya. Nah, kalau di 4 rakaat, di rakaat kedua sama rakaat keempat itu ada tasyahud awalnya dan tasyahud akhir. Siapa yang suka melaksanakan sholat? Saya. Semua ya? Iya. Karena sebenarnya sholat itu bukan suka atau tidak suka, tapi sholat adalah kewajiban. Apa itu sholat? Apa itu sholat? Sholat adalah, enggak apa-apa ya ngomong, ialah sesuatu yang harus kita lakukan. Boleh. Yuk lagi. Sholat adalah Berkomunikasi kepada Allah. berkomunikasi kepada Allah. Terus bagaimana gerakannya? Dimulai dengan takbiratul ihram. Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Terima kasih. Terus yang kedua ialah apa itu zikir? Zikir adalah, ayo, nggak apa-apa nak kalau salah itu nggak masalah buat saya. Yang salah adalah kalau tidak mau berusaha. Zikir adalah Mengingat Allah atau mendekatkan diri kepada Allah. mengingat Allah ataupun mendekatkan diri kepada Allah. Boleh. Terus apa itu bacaan zikir? Oke, yang ada tuh mungkin sering kita dengar selama kamu mungkin sudah di rumah ataupun berada di sekitar masjid yang besar, sering kita sebelum sholat para imam-imam itu zikiran terlebih dahulu ataupun setelah sholat ya. Bacanya seperti ayo kita bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Sholat dan zikir adalah dua ibadah yang sangat penting bagi setiap muslim. Mereka tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga memberikan ketenangan jiwa. Kalau orang-orang sholat, pasti jiwanya tenang, ya. Terus disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Karena nggak mungkin, nah, di sini disiplin adalah karena kita sudah diceritakan bahwa sholat itu sudah ada aturannya, ya. Waktunya juga sudah ada aturannya, ya. Sholat subuh jam berapa, sholat zuhur jam berapa, asar, maghrib, isya, itu namanya disiplin. Jumlahnya pun sudah teratur. Gak mungkin tuh sholat subuh jadi 4 rakaat, atau gak mungkin tuh sholat asar jadi 5 rakaat.
ya itu namanya disiplin sesuai dengan aturannya masing-masing. Dan apa hubungannya dengan hidup? Kalau sholat saja bisa disiplin, berarti kamu juga sudah bisa disiplin dalam kehidupan kamu sehari-hari. Melalui presentasi ini siswa akan belajar tentang pengertian, tata cara, keutamaan, manfaat dari kedua ibadah ini sehingga mampu menerapkannya dalam rutinitas. Dan tata cara zikir. Nah, baca yuk. Zikir sebagai kebiasaan positif. Zikir adalah amalan yang menguatkan iman dan membawa ketenangan jiwa. Zikir dalam kebersamaan. Melakukan zikir bersama teman dapat meningkatkan rasa persaudaraan dan kedamaian. Ada cara zikir adalah zikir sebagai kebiasaan yang positif. Tugasnya ini ya, setidaknya Mas tahu slogan ataupun quotes apa yang kamu kasih ya. Jadi nanti silakan bikin quote atau slogan ya. Kalau gambar ya, kalau bisa gambar cepat nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nah itu foto juga boleh. Terus itu ntar ada gambaran, ada kata-katanya ya. Sholat adalah tiang agama. Ya, sama juga seperti kelompok ini. Di dalam sujud, temukan kekuatan untuk bangkit. Oke, terima kasih. Tiga. Satu, dua, tiga. Oke, karena nggak ada. Oh, kalau dia langsung naik tangga ya. Di sini. Bawah. Itu sendiri ya. Ya, ada klik kalau mau gulung. Berapa? Ya udah, berarti 1, 2, 3, 4. Ya, silakan jawab soalnya ya. Kelompok 1. Ibadah sholat adalah rukun Islam yang keberapa? Benar nggak? Ya, refleksi ayo. Bahwa kelompok 1 tadi hasil kegiatan kita pada pagi hari pada siang hari ini adalah 1 ya tadi sholat Merupakan amalan ibadah yang paling tinggi nilainya. sholat merupakan amalan ibadah yang paling tinggi. Yang kedua, Sholat merupakan tiang agama. sholat merupakan tiang agama. Kalau tidak sholat berarti runtuhlah agama seseorang. Ya. Yang ketiga, Allah mewajibkan melaksanakan sholat kepada kita. Allah itu mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan sholat tanpa terkecuali. Tua muda, hitam putih, laki dan perempuan semuanya wajib sholat. Yang keempat, Zikir merupakan elemen penting dalam beribadah. zikir merupakan salah satu elemen penting dalam kita. Ya, udah. Saya ucapkan terima kasih. Semoga siswa suci kelas 7F selalu dapat amal ibadah dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Salam buat orang tua. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu baru bersama. Ya.
hati-hati di jalan pulangnya, salam buat orang tua ya. Silakan Bu, ada pulang. Bukunya di sebelah. Thank